belajar terkait dengan sejarah. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi bahwa cara membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar, yang pertama tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Yang kedua, terus mencintai tanah airnya. Yang ketiga, terus mencintai bendera tanah airnya. Nah, hari ini di rumah Pak Dharma, beliau adalah seorang veteran pembela yang banyak tentunya memberikan inspirasi khususnya kepada generasi muda terkait dengan bagaimana perjuangan atau perjalanan Pak Dharma pada saat ikut serta membela bangsa Indonesia. Pak Dharma, sekilas perjalanan Pak Dharma pada saat membela bangsa Indonesia, bangsa tercinta. Juga Pak Dharma. Terima kasih waktu diberikan pada saya. Mungkin perlu diresapi oleh para generasi muda untuk melanjutkan perjuangan kami membangun negeri ini. Saya dulu bertugas pertama kali di Brimob Kupang, Kopi 34 PS, dan bertugas di Timur Timur tahun 75, pasca tanggal 8 Oktober berangkat ke Timur Timur. Dan di sana kami sesuai sprint dari kepala kepolisian daerah, Komdak ya, maksudnya Komdak kepolisian nomor 15 untuk melaksanakan penjagaan tapal batas dan masuk ke Timur gitu. Sesuai perintahnya, makanya kami melaksanakan infiltrasi ke Balibo lewat Menura. Kita satu tim 5 orang, dan setelah kira-kira 2 minggu kami di sana melaksanakan infiltrasi, dan kita ada pembagian tugas. Ada yang masuk ke Berkelin, ada yang masuk ke UDT, Apoditi, Kota, dan Perbanisa untuk mengacaukan situasi yang mereka sudah terjadi atau terjadi miss di antara mereka. UDT mau masuk pada berdiri sendiri, sedangkan Apoditi mau bergabung Indonesia dengan Kota dan Perbanisa, Berkelin mau bergabung dengan Portugis. Nah, di sanalah kita kacaukan mereka. Namun sebelum itu ada satuan Kopas Andar sudah masuk terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Nah, karena kami tidak sering tahu, hampir dapat miss. Tapi ada Sandi yang menyelamatkan kita, tuh Sandi. Karena Sandi itu ada diberikan pada kita sebelum kita masuk ke daerah lawan. Setelah terjadinya perang di antara mereka, karena kita punya mob yang kita berikan pada mereka, akhirnya terjadi konflik, pertempuran sebenarnya. UDT, Apoditi, Kota berkumpul mundur. Nah, barulah minta bantuan ke pusat oleh Pak Harto, dikirimlah divisi 1 Brawijaya dipimpin oleh Bapak Dading Kalbuadi. Nah, setelah beristirahat kira-kira berapa hari, 2 mingguan lah, 2 minggu sambil mengatur strategi penyerangan, maka kami sebagai ujung tombak bersama Pasus, ini ada Kopasanda, bukan Pasus, ya Kopasanda, melaksanakan penyerangan. Balibo jatuh tidak ada seberapa jam, jatuh di tangan kita. Nah, makanya sambil bikin puisi saya yang tadi Belanda Surang Presiden, itu maksudnya di sana. Kita bahu-membahu saling bantuan tembakan, pembantuan perjalanan. Di sana kita lihat bagaimana sepak terjang dari kawan-kawan kita nih dari Kopasanda itu. Nah, setelah 1 minggu kita menunggu penyerangan lebih lanjut ke Bobenaro, Maliana, Bobenaro. Saya panggil pulang, tarik mundur untuk mengawal Bapak Adam Malik keliling perbatasan. Setelah itu saya tak kembali lagi. Kalau saya kembali tak tahu dengan nasib saya. Saya tak kembali, tapi saya dikirim ke Betulu. Di Betulu itu hanya dijaga 2 regu Brimob Kupang, ditambah dengan seorang polisi, Gerson Laal namanya itu, tambah lagi dengan 1 kesehatan lapangan, Bapak Guris. Akhirnya kami tarik ke sana, nambah kekuatan sana. Nah, di sanalah kita bertempur dengan Rapuleto. Rapuleto itu orang perempuan,
suaminya namanya Antoni Saburaka. Raponito ini mempunyai laskar 40 orang, tapi telanjang bulat, semua perempuan itu. Wah, itu luar biasa itu. Siang malam kita bertempur tiada henti itu. Sedangkan Brimob dan Pasar, Brimob Jakarta, nama Jakarta itu tidak bisa adang mereka. Karena mereka satu kopi senjata sana. Sedangkan kami hanya 1 peleton. Cuma persenjataan memang kami kuat. Ada LMD-nya, ada brand MK3-nya, RPD, brand Kepo-nya, Northfield 60 in. Jadi Brimob yang jaga di Betulu itu memang dahsyat. Sehingga kami dapat memukul pasukannya Antoni Saburaka dengan Raponito, dapat penghargaan dari Dankotis, Dandim, Kapolres, dari DPR Belu. Kita mendapat sumbangan banyak sekali seperti itu. Nah, setelah itu kami perintahkan lagi 1 regu menjaga Weluri yang sudah ditinggal oleh teman-teman dari pusat itu, dari Brimob Jakarta. 6 bulan kita bertugas di sana. Langsung kami kembali ke pangkalan, istirahat 1 minggu, 1 bulan, langsung dapat tugas lagi komandan. Kalau pertama namanya operasi Kikis, yang kedua komandan. Berangkat lagi, tapi sudah pada 76 pertengahan sudah tidak ada lagi perang. Hanya tugas saya pengungsi aja, mengajari pengungsi bahasa Indonesia, nyanyi Indonesia, berladang, bercocok tanam lah pokoknya. Tapi tetap kita melaksanakan proses tempur karena sisa-sisa prajurit masih banyak gitu. Jadi tetap kita melakukan proses tempur. Semalam sebelum tempur setiap hari itu. Bersamaan dengan itu juga ada Brimob dari Surabaya yang menempati di Nonura, ya kita kerjasama dengan mereka gitu. Saling saling isi mengisi. Dengan tentara tetap karena kita tidak pernah mengedepankan antar pasukan, apalagi suku ras agama tidak ada. Kalau kita bertempur saling membahu untuk menjaga keutuhan NKRI dan martabat bangsa Indonesia. Itu aja di mobilnya. Mungkin Pak Dharma, pengalaman yang sulit untuk dilupakan atau kenangan yang sulit dilupakan pada saat perjalanan. Yang sulit saya lupakan begini, itu pertempuran di Betulu itu. Di Betulu karena kita hanya 1 peleton pasukan digempur oleh Antoni Saburaka dengan Raponito. Itu kalau tidak salah itu tanggalnya lupa saya. Itu bulan November itu. November tahunnya 75 juga. Itu 3 jam bisa bertempur. Dan saya juga sempat serbat peluru di sini, sedangkan teman saya ketembak pahanya satu kakinya, jari kaki. Masih hidup cuma, tapi yang satu yang jari kaki tidak almarhum. Yang tembak pahanya sudah pensiun, mungkin jadi polisi, tak tahu di mana dia keberadaannya sekarang. Nah itu di sana yang kesannya begini, kami dengan 1 peleton bisa menghadang gelombang serangan dari pihak Brimob yang luar biasa itu. Dan mereka pun juga kewalahan menghadapi kita walaupun kita 1 peleton. Waktu diserang itu serang serangan fajar mereka setengah 3. Kita bertempur kira-kira 3 jam, 2 jam setengah lah gitu. Jadi saya yang pakai lambung, 1 regu bertahan, 1 regu di atas ini di pos pengintai hantam dengan LMD. Saya dengan tim saya bergerak untuk hantam lambung, sambil lambung. Apa yang dilakukan oleh Pak Dharma ini sangat luar biasa, bagaimana mempertahankan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Nah, mungkin pesan untuk generasi muda saat ini dalam rangka pelestarian menanamkan jiwa semangat nasional 45. Kalau kami memang veteran 45, veteran pembela itu diperintahkan oleh atasan untuk menyebarkan jiwa semangat dari 45 itu pada generasi muda. Di mana yang dimaksud dengan menjabarkan itu? Jadi wariskan pada generasi penerus. 1, jiwa semangat pantang menyerah, rela berkorban tanpa pamrih, terus kesetiaan kawanan, terus rasa senasib penanggungan. Nah, kalau generasi penerus sudah tahu ini semua, apa artinya kesetiaan kawanan, apa artinya pantang menyerah dalam membangun NKRI ini,
Maksudnya begini, saat seseorang kalau membangun sesuatu, kalau dia gagal, jangan menyerah. Gitu. Menyerah itu bukan berarti apa, bukan berarti tidak berhasil, tapi keberhasilan tertunda. Gitu. Jadi tetap jangan menyerah, terus laksanakan terus. Gitu. Dan setiap kawanan juga begitu. Bagaimana kita merasa senasib sepenanggungan dengan rekan-rekan kami semua, gitu, rekan-rekan kalian semua, sehingga membangun negeri ini tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, tapi kebersamaan tadi. Gitu. Karena kita ini berperan, kita ini bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kita bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sesama suku, ras, agama dan lain-lainnya gitu. Kita kalau sudah bersatu padu tanpa ada kebencian di salah satu sisi, insya Allah negara ini menjadi besar, negara ini menjadi maju. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Dharma. Terima kasih kepada saudara-saudara bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang besar itu adalah sebuah proses perjuangan yang tidak pernah berhenti. Kemerdekaan itu tidak bisa kita capai dengan biasa-biasa saja, tetapi kemerdekaan kita capai dengan hal yang luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dharma inilah satu wujud para pejuang-pejuang kita memberikan rasa hormat kepada bangsanya, memberikan rasa cinta tanah air kepada bangsanya. Mereka atau para veteran tidak akan pernah berhenti untuk terus mengawal perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang mereka tanamkan dengan cara mewariskan jiwa semangat 45 kepada generasi muda. Generasi muda dalam hal ini adalah penerus bangsa. Inilah yang diharapkan oleh Pak Dharma, bagaimana terus mengisi bangsa Indonesia dengan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan semangat gotong royong, dengan semangat pantang menyerah, dengan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ini satu cara yang ditanamkan oleh Bapak Dharma, bahwa keteladanan para pejuang kita adalah perlu kita teladani dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Wiskawi Kebangsaan terus akan memberikan hal-hal yang positif kepada bangsa. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka!